Ya, kita lanjutkan bab selanjutnya. Ya. Bab selanjutnya dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kita lanjut ke bab kunut fi subhi, ya. Ya, bab tentang kunut waktu subuh. Ya. I'lam, ketahuilah, annal kunuta, bahwa sesungguhnya kunut itu fi sholatil subuhi, di dalam sholat subuh, sunnatun, hukumnya sunnah. Lil hadisi sahih, berdasarkan hadis sahih fi, ya, di dalamnya. Ya. Dari siapa hadis ini? Dari Anasin, ya, dari sahabat Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazalun yaqnutu, ya, Rasulullah, ya, pada zaman itu tidak pernah berhenti untuk kunut fi subhi, pada waktu subuh, hatta faraqat dunya, hingga beliau meninggal dunia. Ya, hadis ini diriwayatkan rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim, terus Abu Abdullahi fi kitabihi arba'in, ya. Ya, Abu Abdullah fi kitabihi arba'in. Wa qala, dan beliau berkata hadisun sahihun. Hadis ini hadis sahih. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, ya, dan para pengikut-pengikutnya, bahwa kunut subuh itu, ya, adalah sunnah. Ya, nanti sunnahnya dia wajib untuk kalau meninggalkannya, nanti di bawahnya harus melakukan sujud, harus melakukan sujud sahwi, ya. Nah, ini, ya. Nah, saya ingin kita dari awal, dari runut, karena permasalahan kunut itu sampai sekarang permasalahan yang tarik-menarik. Ya, luar biasa, ya. Ya, saya akan ceritakan dari mana kunut ini berasal. Jadi pada tahun keempat Hijriah, ya, Rasul sudah ada di Madinah. Ya, jadi pada tahun keempat Hijriah, bulan Safar. Sekarang bulan Safar nih, ya. Iya. Antum harus tahu bulan Safar, ya. Sekarang ini bulan Safar kita. Iya. Ya, ini bulan Safar, bersamaan kayak sekarang ini bulan Safar, ya. Rasulullah kedatangan Amir Bara. Kedatangan orang Amir Bara dari Najd. Ya, Najd itu timurnya Madinah, ya. Jadi ada daerah namanya Najd, ya. Nah, dari Najd kedatangan beliau, dan Rasulullah menawarkan keislaman kepada beliau. Rasulullah menawarkan keislaman pada beliau. Ya, beliau tidak menerima juga tidak menolak. Ya, tidak menerima juga tidak menolak. Amir Bara ini, ya, tidak menerima juga tidak menolak. Nah, tapi beliau mengatakan kepada Nabi, ya, wahai Nabi, ya, di Najd itu kan, ya, muslimnya masing-masing banyak orang kafir, ya. Dia minta kepada Nabi untuk mengirimkan, ya, orang-orang yang ahli ilmu ke Najd. Ya, mengirimkan orang-orang ahli ilmu ke Najd. Nah, Nabi menolak. Kenapa? Nggak ada jaminan, karena di situ daerah orang-orang kafir, ngeri kan? Sahabatnya kalau dikirim begitu aja takut terjadi sesuatu. Ya, Nabi menolak. Tapi kemudian Amir Bara menjanjikan jaminan kepada Amir Bara menjanjikan kepada Nabi bahwa keselamatan para sahabatnya saya yang jamin. Akhirnya mereka pergilah, ya, dengan 70 ahli Qura. 70 ahli Qura, ya, pergi ke daerah Najd. Sampai ke sebuah daerah yang namanya Bir Maunah. Ya, suatu daerah namanya Bir Maunah. Nah, melihat para sahabat Nabi, ya, di daerah Bir Maunah,
ada yang namanya Amir Tufail, nama orang namanya Amir Tufail, melihat sahabat Nabi geram. Nah, dia memprovokasi masyarakat untuk membunuh, ya masyarakat Najd, untuk membunuh para sahabat. Para sahabat yang ahli Qura itu, yang 70 orang itu. Tapi penduduk Najd gak mau. Kenapa? Karena para sahabat itu mendapatkan jaminan dari Amir Bara. Paham di sini ya? Sampai akhirnya Amir Tufail meminta yang lain dari bukan penduduk Najd, daerah-daerah sekitarnya yang memang benci kepada dakwah Islam, dikumpulkan, dan akhirnya para sahabat yang 70 orang itu 69 mati syahid, semua terbunuh. Ditinggalkan 1 orang saja yang masih hidup. 1 orang saja yang disisakan masih hidup. Ya. Nabi tahu hal ini, itu sangat murka, sangat marah sekali Nabi. Sehingga Nabi dalam sholat 5 waktu, perhatikan, dalam sholat 5 waktu dia melakukan kunut nazilah selama sebulan penuh. Tujuannya ya untuk apa? Untuk orang-orang yang membunuh itu dia mendoakan keburukan, ya. Mendoakan keburukan kepada orang yang telah membunuh 69 orang sahabatnya. Selama sebulan penuh, ya, sholat waktu selama 5 waktu, setiap 5 waktu, mau duhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh, semuanya ada kunutnya. Namanya kunut nazilah. Itulah yang kita kenal awal dari kata kunut nazilah. Paham di sini? Paham? Nah, Sebulan kemudian, nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, maka kunut yang demikian dibatalkan, dinasah namanya, dinasah. Semua kunut dinasah. Nah, berdasarkan hadis yang tadi kita baca, ya, menurut riwayat Anas bin Malik ini, ya, bahwa yang lain dibatalkan kecuali kunut subuh. Maka terjadilah perbedaan pendapat di para ulama tentang kunut subuh, ya, tentang kunut subuh ini. Yang tadinya berawal dari kunut nazilah itu sudah dinasah semua, yang ada hanya kunut nazilah, dan kunut nazilah bisa dilakukan kapanpun, paham? Ya, oleh kapanpun. Nah, tapi kalau pendapat Imam Syafi'i dan pendapat gurunya Imam Malik mengatakan yang tersisa hanyalah tinggal kunut subuh, dan ini dilakukan Rasulullah sampai meninggal dunia. Paham di sini? Paham? Ya. Jadi kalau hadis Imam Bukhari dan Muslim, ya, bahwa kunut yang lima waktu itu semua sudah dinasah, dibatalkan karena sebulan doang Nabi melakukan itu. Tapi berdasarkan hadis ini dan sahih, kemudian diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, bahwa mereka berkeyakinan bahwa sampai akhir hidupnya Rasulullah tetap melakukan kunut subuh. Dari ini ada 3 pendapat. Nah, ini masalah ijtihadiyah. Ingat ya, ini jangan antum sampai mengatakan kepada orang lain bahwa yang dilakukan orang lain gak tepat, karena semuanya ada dalil. Perhatikan ya, semuanya ada dalil. Dan ini masalah ijtihadiyah, dan ini masalah fikih lagi, ya. Ijtihadiyah, masalah fikih. Yang pertama, ada 3 pendapat tentang masalah kunut subuh. Ini antum harus paham nih. Pertama, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh ada dan tidak pernah dibatalkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dan dilakukan semua oleh para sahabatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pendapat dari Imam Abu Hanifah, imam-imam Kufah, ya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laitsi, ya, antum itu ilmu ulama mujtahid, ya, cuma yang kita kenal kan cuma 4. Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laitsi, ya, itu mengatakan bahwa tidak ada kunut subuh. Maksudnya tidak ada kunut subuh secara mutlak. Ya, yang ada kunut nazilah.
Pendapat ketiga, ya, kunut yang dilakukan subuh pada waktu subuh, pendapat ketiga, ya. Kalau yang pendapat kedua tadi Imam Abu Hanifah, ya. Pendapat ketiga kunut yang dilakukan waktu subuh itu, ya, boleh dilakukan, namanya kunut nazilah, bukan kunut subuh yang kita lakukan biasa gini. Boleh dilakukan. Nah, itu berdasarkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya. Kemudian pendapat yang sekarang Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah, kemudian pendapat dari muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Itu mengatakan, ya, yang ada adalah waktu subuh itu hanyalah kunut dan nazilah. Paham di sini? Paham di sini, ya? Jadi perbedaannya di sana. Jadi ini masalah ijtihadiyah. Orang yang mengikuti pendapat dari Imam Abu Hanifah, dia juga tidak boleh mengatakan pendapat yang lainnya salah. Kalau kita menyatakan misalnya pendapat Syafi'i salah, berarti kita juga sama saja Imam Syafi'i dan Imam Malik salah dalam menetapkan hukum. Paham, ya? Menyalahkan yang lain. Karena di sini dalilnya juga sahih. Kita juga nggak boleh juga menyalahkan orang yang tidak melakukan kunut. Karena berdasarkan dari Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim menyatakan bahwa semua kunut setelah sebulan itu semua dinasah, dibatalkan, kecuali kunut nazilah yang kapanpun boleh dilakukan oleh siapapun. Paham di sini? Nah, karena kita ngajinya adalah ngaji kitab apa? Kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, dan ini bermadzhab sahih, maka yang kita bicarakan adalah pendapat Imam Syafi'i saat ini. Cuma supaya antum paham saja di sini. Saya ingin antum paham masalah kunut subuh ini, ya. Nah, kemudian ini juga bagaimana nanti bicara tentang bagaimana kalau orang yang tidak kunut, dia tidak dia punya pendapat dia tidak kunut, tapi diimami oleh orang yang kunut.